Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coba tampilkan dulu muka atas semua. Saya mau lihat ini muka atas dulu semua, walaupun sekejap. Jangan sampai tidak ada ki baru. Oke, baik. Eh, Reski Aulia, benar Reski Aulia. Coba munculkan dulu muka atas supaya saya tahu eh, ini orangnya. Yang sampai kita ketemu di kampus saya ndak sapa karena saya ndak kenal. Nah, mohon dimaklumi ya karena kita jauh. Untung inilah bagusnya ilmu. Inilah bagusnya ilmu dari jauh saja kita sudah bisa lakukan perkuliahan jarak jauh. Ini karena Iya, ilmu Pak. ya. Makanya itu mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang beriman dan orang yang berilmu. Ya beberapa derajat. Kita bisa melakukan sharing keilmuan walaupun jarak kita jauh. Kita dibatasi oleh lautan, tetapi alhamdulillah kita tetap eh, melanjutkan perkuliahan kita. Ya baik, saya mau absen dulu. Eh, Rafita Dewi Sari, itu nama asli atau nama Facebook? Rafita, Nama asli, Pak. Nama siapa? asli, Pak. Nama asli itu ya? Ya, Pak. Rafita, saya Rafita Dewi Sari. Kemudian Rizkayani Damayanti. Ya, Pak. Usahakan diedit, edit di situ ya, edit nama tak supaya jangan sampai nama Facebook yang saya tulis di absen. Rizkayani Ya, Pak. Damayanti. Kemudian Muhammad Zulkarnain. Hadir Pak. Eh, Khairullah. Hadir, Pak. Muhammad Fahril Fauzan. Hadir, Pak. Kemudian Rizky Aulia. Hadir, Pak. Arman. Hadir, Pak. Yang hadir hari ini cuma 6 ya, 6 orang ya. Oke baik, sambil kita Nampak. Iya, menunggu Pak. teman-teman yang lain bergabung. Baik, kita, kita masuk materi. Kita masuk materi. Yang lain tidak bisa, Pak, karena aplikasinya. Oh begitu. Nantilah pekan depan, usahakan hari Selasa. Ya, di download memang. Karena besok di download itu aplikasi Zoom ya. Kalau Iya, Pak. kalau kita pakai Google Meet bisa merekam. Kalau Zoom ini bisa. Bertele-tele dia ya. Baik, kita masuk materi. Materi kita jadi baca tulis Al-Quran ada dua ini poin utamanya, membaca dan menulis. Harus bisa membaca dan menulis Al-Quran Al-Karim dengan baik dan benar. Eh, yang paling pertama kali dalam kaitannya dengan membaca, perhatikan kini materi, perhatikan, perhatikan dalam hal membaca kita kembali ke, tunggu dulu. Saya bagikan ini materinya. Sudah kelihatan? Sudah terlihat Ya, materinya? Pak. Ya Sudah Pak. ya? Iya Pak. Baik. Perhatikan kini, perhatikan ini nih.
Ini yang banyak belum dipahami ataupun banyak yang sudah paham tapi dalam mempraktekkannya itu belum bisa dipraktekkan. Teori dasarnya jadi kam al-mad wal qasar. Artinya itu hukum hukum al-mad bacaan panjang wa dan bacaan pendek qasar. Kalau nanti ketemu di Al-Qur'an, jadi sebentar ini sip-sip membaca. Saya kita kasih dulu teorinya, baru sebentar praktek membaca walaupun hanya satu-satu baris. Ya, perhatikan ini panjang pendek yang akan kita bahas ini hari. Kalau ada baris fathah, ini begini. Ini yang saya belum ini. Kalau ada baris fathah, harakat fathah begini, baru diikuti alif di belakang. Alif itu beda dengan hamzah ya. Apa bedanya alif dan hamzah? Saya mau bertanya dulu. Apa bedanya alif dan hamzah? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu ada apa bedanya alif dan hamzah? Halo, dengar di suaraku? Anunya Pak, penyebutan cara Penyebut bacanya Pak. cara bacanya. Iya. Maksudnya apa? Coba dikonkretkan dulu cara bacanya yang beda. Kalau hamzah bagaimana cara bacanya dan kalau alif cara bacanya bagaimana? Pokoknya ngomong saja Kalau supaya alif, saya lebih kenal kita. Oh ini orangnya bagus karena sering bicara. Jadi yang sering bicara juga biasa cepat dikenal sama dosennya. Coba siapa yang tahu bedanya alif dan hamzah? Tadi itu siapa? saya Pak, Siapa tadi? saya Pak, Saya siapa? Saya Rafita. Rizkayani Pak. Oh Rizka Yani. Coba apa bedanya alif dan hamzah? Kalau alif bacanya A, kalau hamzah H. A, ada A, Nah, A. kalau Gitu. alif hamzah bacanya A. Kalau alif H, sama H. A. A. Nah, bagus. Bagus ya. Siapa lagi yang tahu apa bedanya alif dan hamzah? Nada? Nah, ini teman-teman sudah mulai bergabung ya, 2 orang. Sebentar yang belum saya tulis namanya karena baru-baru sudah di absen. Tolong ingatkan saya sebelum kita tutup perkuliahan sebentar. Siapa tahu saya lupa mengabsen kembali. Jadi sebentar sebelum kita tutup kita absen kembali ya. Jadi jangan keluar, jangan ditinggalkan pamanya mentang-mentang sudah di absen baru tinggalkan Zoom. Nanti di absen kembali itu dianggap tidak hadir padahal keluar selesai kuliahan. Apa bedanya alif dan hamzah? Yang baru bergabung. Baik. Berarti tidak yang belum ada yang tahu ya. Artinya belum ada yang bisa memperjelas apa itu alif dan hamzah. Bedanya begini. Kalau alif itu, kalau semua semua alif itu gunanya untuk memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Jadi alif itu adalah huruf mad. Mad itu bacaan panjang. Artinya dia hanya simbol. Simbol yang gunanya adalah untuk memberi efek bacaan panjang pada huruf yang ada sebelumnya. Jadi alif itu tidak pernah terlafalkan. Di dalam bahasa Arab, alif itu selamanya dibaca sukun. Maksudnya tidak pernah itu hidup huruf alif. Selamanya mati dia. Makanya saya juga heran itu kalau ada baca-baca dulu, baca-bacanya orang tua itu yang nakti alif kaubah. Ada ilmu tasawuf ya. Kalau ilmu nahwu itu kan biasa ditanya, kenapa kita pilih alif? Nah, bukan ba. Nah, bilang alif itu katanya tidak pernah mati. Baca-bacanya orang dulu itu. Supaya Ka'bah lagi bede. Karena nakti alif kaubah. Katanya kalau ditanya kenapa kita pilih alif daripada ba. Nah, bilang alif itu tidak pernah mati.
Mungkin dalam ilmu tasawuf begitu, tapi dalam ilmu nahwu alif itu tidak satu pun alif yang hidup. Semuanya alif itu mati dalam ilmu nahwu. Contohnya begini. Jadi jadi alif itu tidak pernah terlafalkan, tidak pernah keluar di bibir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, coba kita cek nanti Al-Qur'an ayat berapa? 128 kali itu. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah amanu ada waw sukun di situ, ada alif. Itu alifnya itu tertulis tapi tidak dibaca. Ada ji tertulis tidak dibaca. Itu alif itu. Ada ji tapi tidak dibaca. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini nih, ba. Ini ba, huruf ba, harakat fathah. Setelah fathah ada alif di belakangnya. Apakah alifnya ini dibaca atau tidak? Saya tanya dulu. Khairullah, mana Khairullah? Pak. Nah, oke, coba. Apakah alifnya ini pada kata ba dibaca atau tidak? Ini huruf alif yang saya Tidak, blok. Pak. Tidak dibaca toh? Tidak Ya, dibaca ini alif. karena sambung. Ya, bukan masalah Sambung. sambungnya. Bukan masalah sambungnya. Karena alif memang tidak pernah berharakat. Kalau ada Ya, huruf, Pak. nah kalau ada alif tapi dia berharakat, itu bukan alif itu, hamzah namanya. Iya. Jadi yang berharakat itu hamzah namanya. Kalau tidak berharakat alif namanya. Karena alif itu adalah huruf mad. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Boleh kita bertanya. Jadi sebentar dalam sekitar beberapa menit kemudian kalau ini mati sendiri, nanti bergabung lagi sekitar 3 menit bergabung kembali di kalau mati sendiri karena saya belum mendaftarkan. Jadi ini perhatikan cara membacanya ini panjang 2 harakat. Ini kalau perhatikan dulu bara harakatnya. Fathah diikuti alif, maka panjangnya ini ba menjadi 2 harakat. 2 harakat. 1, 2. Jadi kalau membaca sebentar, ba jangan pakai kasih lagi jari-jari, jangan cukup dalam hati saja. 1, 2, ba. Paham ya? Nah, contohnya ini. Maliki yaumiddin. Ini ma panjang, kenapa? Karena ma-nya, mimnya fathah. Berarti barisina. Diikuti alif. Ini ada alif ini. Maka panjangnya ma itu 2 harakat. 1, 2. Jangan dibaca maliki yaumiddin. Bukan. Tapi maliki yaumiddin. Gitu ya. Paham ini? Paham? Sudah paham ya? Ya, Pak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Ji? Nggak ada, Ji, ya? Karena kita mau praktek sebentar, mau praktek langsung di ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, contoh lain. Ini alhamdulillahirabbil ini ain yang warna kuning ini fathah. Fathah diikuti alif di belakang. Makanya ain ini panjang. Rabbil alamin 2 harakat. Tetapi di Al-Quran biasa ditulis begini nih. Ini ain dan ada alif kecil di atas. Itu namanya rasam usmani. Rasam usmani saya tidak jelaskan dulu secara mendalam ya. Nanti kita kapan-kapan kita akan bertanya apa itu rasam usmani. Catat-catat kalau ada mau kita tanyakan nanti catat-catat sih. Saya tidak jelaskan dulu apa itu rasam usmani. Nanti bi. Oke. Jelas di Al-Quran itu biasa begini tulisannya Rabbil Alamin. Tapi begini sebenarnya dalam rasam imla. Jadi dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab ada 3 rasam. Ada rasam imla, ada rasam usmani, ada satu lagi rasam sastra. Saya agak lupa namanya itu kalau istilahnya itu. Ada 3 sistem penulisan. Jadi yang di Al-Quran itu namanya rasam usmani. Kalau menulis biasa namanya rasam imla. Nah, kalau di Al-Quran Rabbil Alamin begini tulisannya. Ini yang saya blok warna kuning. Ini. Rabbil Alamin. Tapi sebenarnya kalau rasam imlanya begini. Jadi ain, rati barisina diikuti alif di belakang. Nah, sama juga ini. Ba.
Itu ba, fathah, diikuti alif di belakang. Jadi panjangnya 2 harakat. Ba. Contohnya maliki. Ah, contoh lain, kita masuk ke Al-Quran. Kita masuk ke Al-Quran. Surah-surah pendek. Ini sengaja saya sediakan ini surah-surah pendek. Karena di ujian BTQ setelah KKN itu menjelang ujian skripsi. Jadi uji BTQ, ada ujian BTQ 15 surah. Nah, contohnya nih, contohnya. Ini yang banyak salah. Wamro'atuhu hamma. Itu hamma, mim, rati barisina, fathah. Diikuti alif. Kenapa saya blok ini warna kuning? Karena banyak teman yang membaca hammalatal. Hammalata. Itu salah. Bukan hammalata, tapi hamma, mimnya panjang. Kenapa dibaca panjang mim? Hamma 2 harakat karena rati barisina, harakat fathah. Diikuti alif di belakang. Itu ada alifnya. Saya sengaja angkat ini supaya ini dasar-dasar di surat-surat pendek yang biasa kita baca. Jadi bukan hammalata, tapi hamma panjang. Gitu ya. Contoh lain, contoh lain. Contoh lain. Nah, ini juga. Watawasau. Bukan watawasau. Bukan watawasau. Watawa panjang wa-nya 2 harakat. Kenapa? Karena Wasok. ya huruf wawunya itu berharakat fathah, diikuti alif, ada alif setelahnya. Makanya saya bilang tadi itu alif itu fungsinya alif itu hanya untuk memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Huruf apa sebelumnya alif? Waw. Jadi wawunya yang panjang. Jadi watawasau, bukan watawasau. Paham ini ya? Nah, itu teori pertama, teori pertama. Teori pertama itu. Sekarang teori kedua. Teori kedua. Kalau ada harakat kasrah, rawa berdiri. Harakat kasrah ini B. Jadi yang tadi itu ba, yang sekarang B. Kalau ada harakat kasrah ini nih, huruf ba-nya, rawa berzina kasrah, diikuti ya sukun. Ya sukun, maka panjangnya sama dengan ba tadi, 2 harakat. Jadi baca B. Ah, contohnya. Alladzina. Ini di harakat kasrah. Kasrah ini. Diikuti ya sukun. Nah, panjang itu tidak boleh dibaca allazina, tidak boleh. Panjang allazina. Allazi panjang 2 harakat itu di dalam hati saya. Zina bukan allazina. Paham ya? Nah, contoh lain dalam Al-Qur'an. Kita cari contoh lain. Contoh lain ini nih. Banyak saya sengaja tandai ini yang kuning-kuning ini karena mahasiswa yang sudah KKN pun ini diuji dan banyak saya sudah 2 tahun saya menguji banyak yang salah di sini banyak VGDH bukan VGDH bukan panjang itu jimnya ini kan jimnya rawa berisi nah kasrah ini kasrah diikuti ya sukun makanya jim ini panjang jadi VGDH bukan VGDH bukan tapi VG G-nya panjangnya 2 harakat 1 2. Kenapa J-nya panjang? Karena kasrah harakatnya diikuti ya sukun. Jadi V, J, di ini juga V. V juga panjang. Karena V-nya harakat kasrah diikuti ya sukun. Jadi V, J, di jadi V dengan J sama bacaan panjang panjang bacaannya. Sama-sama 2 harakat. 1 2. V, J, di bukan V, J, di bukan. Bukan jidih, tapi jidih 2 harakat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi dua meteori yang kita sampaikan. Tadi itu fathah diikuti alif. Yang kedua kasrah diikuti ya sukun. Oke, yang ketiga baru kita masuk praktek. Yang ketiga itu rumusnya kalau ada harakat dhammah, nya ada apa ini karena dhammah?
Kalau ada harakat dapang atau dhamma diikuti waw, waw sukun, maka panjangnya sama dengan tadi itu dibaca panjang juga. Bu. Contohnya amanu. Ini nun berharakat dhammah diikuti waw sukun. Maka nu ini baca panjang ini. Nu amanu. Tidak boleh panjang amanu, tidak boleh. Panjang ini amanu. A. Oke, ada yang sampai sudah tiga kita teori yang kita pelajari. Jadi harakat pas fathah berisi rate ini lihat ini kursor. Harakat fathah diikuti alif panjang, contohnya maliki. Yang kedua, harakat kasrah berisi rawa diikuti ya sukun. Bi, contohnya alladzi dzina. Yang ketiga, harakat dhammah diikuti waw sukun. Bu, ya, contohnya amanu, nu-nya dhamma diikuti waw sukun. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita langsung mau ke dalam Al-Qur'an. Kita langsung praktek. Bertanya memang lagi. Bertanya yang saya yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada yang mau Tidak ada bertanya. sih, Pak. Oke, kita langsung masuk ke Al-Qur'an. Saya ambil surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 25 lah. 25 sampai 30 atau 40.